Kasus perundungan kembali dialami seorang siswa kelas 1 sekolah menengah. Viral aksi perundungan terjadi di wilayah Jalan Sukun Gempol, tepatnya di sebuah akses. Selanjutnya pemirsa, kasus bullying atau perundungan kembali terjadi di lingkungan seorang siswa di Kota Balikpapan jadi korban perundungan oleh teman-temannya di sebuah masyarakat. Baru-baru ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI baru saja merilis data yang menurut saya sangat mengkhawatirkan. Dari ribuan kasus perlindungan anak yang masuk ke meja mereka, sebanyak 27% atau lebih dari seperempatnya ini merupakan kasus cyberbullying atau perundungan. Nah, mungkin kita berpikir kayak angka 27% mah kecil, masih ada 73% masalah lainnya. Nah, tapi tunggu dulu. Kita perlu paham satu hal tentang statistik kriminalitas dan kekerasan anak. Data KPAI ini merupakan data pelaporan. Artinya, angka 27% hanyalah mereka yang berani berbicara, mereka yang kasusnya viral, atau mereka yang punya akses untuk melapor. Nah, ini tuh sama fenomenanya kayak gunung es, yang dimana di bawah angka 27% itu ada ribuan atau mungkin puluhan ribu anak lain yang lebih memilih diam, takut, dan trauma itu tidak pernah tercatat di catatan negara manapun. Coba kita flashback ke zaman dulu yang dimana bullying itu tuh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya misalnya di toilet sekolah, di lahan kosong, di jalan pulang, di tempat manapun itu, dan pelaku ini tuh takut ketahuan sama guru dan takut ketahuan sama orang tua. Tapi sekarang itu kebalikannya. Hari ini perundungan tuh dilakukan di bawah sorotan kamera smartphone. Pelaku tidak lagi takut ketahuan dan justru mereka tuh pengen dilihat gitu, ingin dilihat dan ingin diperhatikan. Merekam aksi kekerasan tuh bukan lagi efek samping, merekam itu menjadi kebutuhan utama atau tujuan utamanya. Kenapa anak-anak kita atau generasi penerus ini tuh merasa perlu merekam kejahatan mereka, dan notabene-nya itu kan kejahatan yang tidak boleh direkam dan tidak boleh dilakukan. Nah, jawabannya itu ada di dalam saku celana kita. Kita sekarang itu hidup di masa ekonomi validasi. Di media sosial, mata uang yang paling berharga itu adalah attention, perhatian, views, like, dan shares. Algoritma media sosial itu tidak punya moral. Dia tidak peduli apakah konten itu edukasi, komedi, atau bahkan video anak SD lagi mukulin temannya, dia tuh nggak peduli. Selama itu memancing emosi, selama orang itu menonton sampai habis, dan selama orang itu suka dengan video itu, algoritmanya akan menyebarkan dan menampilkan berita yang sama. Bagi sebagian anak-anak ini, kekerasan memberikan mereka sebuah social currency, di mana mereka ini merasa berkuasa dan mereka tuh merasa dilihat atau diperhatikan. Nah, mereka ini melihat konten kekerasan yang viral, dapat ribuan komen, di-input akun gosip gitu misalnya ya. Dan otak mereka tuh memproses bahwa, oh ini nih jalan pintas gue untuk menjadi terkenal. Ini cara supaya gue bisa diakui oleh dunia ini. Nah, jadi mereka itu tidak mencari masalah, yang mereka lah yang mencari panggung, dan mirisnya itu kita lah yang memberikan panggung kepada mereka. Oke, masalah yang kedua itu adalah masyarakat. Ada istilah di psikologi namanya tuh the bystander effect, di mana semakin banyak orang yang melihat kejadian darurat, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menolongnya. Di era digital atau di era saat ini gitu ya, efek itu makin parah saat ada perundungan. Orang-orang di sekitar itu pasti bukan yang melerai, mereka malah mengeluarkan handphone dan bahkan merekamnya. Kenapa? Karena mentalitas konten, wah ini tuh bakal rame banget nih, gitu, bakal viral gitu, bakal dapat perhatian yang wow gitu dari netizen. Nah, masalahnya kita tuh menormalisasi kekerasan sebagai tontonan hiburan. Kita lupa bahwa di video itu tuh ada loh manusia yang lagi diinjak-injak atau diambil harga dirinya, dan juga ada anak yang mungkin traumanya itu lahir dan menjadi trauma seumur hidup. Oke, mungkin di bagian terakhir ini The Solutions, ini videonya. Oke, mungkin di bagian terakhir ini atau di bagian The Solution, yang pada intinya video ini tuh bukan hanya sekedar anak
analisis saja, tapi ini tuh merupakan peringatan keras nih bagi kita. Mulai hari ini, mari kita buat kesepakatan yang ketika kita melihat video perundungan lewat di timeline atau di beranda akun Instagram atau akun media sosial kita, dan bahkan masuk ke grup WhatsApp keluarga Anda, jangan di-share dan jangan di-repost untuk alasan supaya viral. Setiap kali kita melihat atau membagikan video itu, kita sama saja seperti melukai korban berkali-kali lipat. Jejak digital itu abadi. Jadi bayangkan jika itu anak Anda atau adik Anda, apakah Anda rela wajah ketakutan mereka itu menjadi tontonan rasional seumur hidup? Tentu tidak kan? Nah, maka gunakan jari kita untuk melapor, bukan menyebar. Laporkan akunnya, laporkan ke sekolah, dan laporkan ke pihak berwajib. Kita harus memutus rantai validasi ini segera mungkin, dan kita harus berhenti memberikan panggung kepada para pelaku kekerasan, khususnya pada pelaku bullying. Jadilah netizen cerdas dan jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Saya Arvenda, see you at next video.